Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi dengan podcast kesehatan dari RSUD Kota Bogor. Kali ini materinya tentang pencegahan amputasi ekstremitas bawah pada penderita diabetes. Kita sudah bersama narasumber kami, Dr. Budi, spesialis bedah vaskular dan endovaskular di siang ini. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Ya, mari kita mulai pembahasannya. Biasanya yang paling banyak ditanyakan adalah kalau sudah ada luka pada kasus pasien dengan penderita diabetes itu harus seperti apa perawatannya, mungkin kayak harus kontrol ke dokter spesialis berapa kali seperti itu dok. Sama tadi dok ada pertanyaan, kadang ada beberapa luka itu memang ada dua tipe ya dok, yang basah dan yang kering. Kalau pada kasus yang kering seperti apa, kasus yang basah seperti apa dok? Baik. Terima kasih Dokter Dwi. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Jadi memang risiko yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus adalah luka yang lama atau tidak kunjung sembuh ya dok ya. Dan bahkan jika diabaikan seringkali ya luka tersebut menjadi lebih parah, kemudian cenderung menjadi lebih buruk kondisinya, bahkan bisa sampai menjadi harus amputasi seperti itu, amputasi kaki, bahkan sampai amputasi tinggi ya, setinggi paha atau setinggi betis. Nah, bagaimana seharusnya teman-teman yang dengan diabetes menyikapi luka yang katakanlah misalnya sudah diobati mandiri ya, namun tidak kunjung sembuh? Maka saran terbaik adalah segera mencari pertolongan medis ya dok ya. Bisa ke dokter klinik, ke dokter puskesmas, dokter praktek pribadi, atau ke rumah sakit. Nanti dokter akan memeriksa kira-kira lukanya kenapa nggak sembuh gitu ya, lama sembuh atau tidak nutup juga gitu ya. Dan akan melakukan namanya klasifikasi lah ya. Ini kira-kira lukanya kondisi seperti apa? Apakah lukanya tergolong luka ringan misalnya ya, luka sedang, atau luka yang berat yang harus nggak ada jalan lain, misalnya harus amputasi. Tapi pada prinsipnya adalah amputasi pada pasien kaki diabetes itu sangat bisa dicegah kalau datang berobat dalam stadium-stadium awal, tahap-tahap awal gitu ya. Dan secara umum luka kaki diabetes itu dibagi 3 dok ya. Kalau di teman-teman di masyarakat kan ya, ada tadi diabetes kering, diabetes basah ya. Nah sebetulnya luka kaki diabetes ada 3 ya. Kalau dalam ilmu medis namanya ulkus ya. Jadi ada ulkus atau luka diabetes iskemik ya. Yang kedua ulkus neuropati. Yang ketiga ulkus campuran atau mix. Nah, kalau ulkus iskemik itu adalah luka diabetes yang tidak kunjung sembuh karena komplikasi diabetes lebih kepada merusak pembuluh darah kaki. Pembuluh darah? Iya, pembuluh darah kakinya menjadi menyempit atau ada sumbatan. Sehingga aliran darah yang mengandung oksigen, makanan, obat-obatan nggak bisa sampai ke ujung kaki. Ya. Yang kedua namanya ulkus atau luka neuropati. Ya, luka neuropati itu adalah ketika komplikasi diabetes lebih merusak persarafan. Nah, nanti gejala beda ya, kita lihat gejalanya beda. Yang ketiga adalah luka campuran dok. Jadi pada pasien itu ada gangguan pembuluh darahnya dan juga ada gangguan persarafannya. Lalu bagaimana gejalanya? Yang pertama adalah luka iskemik tadi, ulkus iskemik. Ini gejalanya lebih kepada gejala-gejala akibat gangguan aliran darah arteri. Tadi oksigen, makanan, obat dan lain sebagainya. Jadi biasanya pasien dengan luka iskemik ini selain ada luka, biasanya juga sering mengeluh ini dok, nyeri. Nyeri ya dok. Nyeri di kakinya ya. Tahap-tahap awal nyerinya bersifat hilang timbul. Namanya kalau dikasih intermittent. Jadi ketika pasien beraktivitas dia nyeri dok, berjalan nyeri, nggak kuat jalan jauh, nah istirahatlah. Nah itu tahap awal. Nah, kalau dibiarkan nyerinya bisa menjadi lebih berat, lebih sering, dan bahkan bisa bersifat konsisten. Jadi istirahat pun nyeri. Ya. Jadi lebih menyiksa lah ya.
disebut sebagai rest pain, ya nyeri istirahat. Itu ulkus yang pertama, ulkus iskemik. Lalu apa gejala yang berikutnya dari ulkus iskemik adalah selain nyeri juga pasien sering mengeluhkan ujung kakinya terasa dingin. Dingin ya dok? Nah dingin, nanti itu tuh sering ujung terasa dingin, nyeri, bahkan ada yang sampai kebiruan. Kebiruan pucat. Pucat, kebiruan pucat. Bahkan kalau dibiarkan menjadi menghitam lama-lama ininya. Kemudian apa gejala lain? Bisa kita misalnya tambahan ya, itu selain tadi gejala tadi itu bisa misalnya kalau kita lihat kulitnya kering dok. Nah kulitnya kering, mungkin diabetes kering ini kali ya. Kulitnya kering. Orang awam taunya diabetes basah dan kering. Iya, kulitnya kering, kemudian mudah pecah-pecah. Nah kulit kering mudah pecah-pecah juga jadi mudah infeksi, jadi mudah terinfeksi. Dan kalau kita lihat juga bulu kakinya cenderung tipis. Kalau ulkus yang pertama tipis bahkan rontok. Jadi lebih mengkilat bulu atau kulit kaki penderita pasien dengan ulkus iskemik. Dan kalau kita lihat juga kukunya lebih menebal biasanya, lebih menebal. Itu yang pertama ya dok ya, ulkus iskemik. Yang kedua adalah ulkus atau luka neuropati. Jadi ketika diabetes lebih merusak atau berkomplikasi kepada persarafan kaki, ya. Jadi gejalanya beda. Kalau yang tadi nyeri, dominannya kalau yang neuropati justru nggak ada nyeri dok. Nggak ada nyeri ya dok? Pasien lebih mengeluhkan dia sering baal, kebas, padahal nggak berasa ujuk-ujuk kalau orang Betawi ya. Tiba-tiba ya, tiba-tiba lukanya udah berat, udah kok saya nggak ngeh dok gitu, nggak ngeh. Tiba-tiba lukanya ini. Tapi emang sering ini dok, sering kesemutan, sering baal, sering nggak berasa gitu, itu neuropati. Nah kalau mix campuran nih, yang paling nggak beruntung sebenarnya ya. Kan berbahaya juga. Berbahaya juga, ada iskeminya, ada neuropatinya, nggak terlalu nyeri tapi cepat memburuk. Kalau biasa kalau neuropati lukanya nggak terlalu cepat parah dok, dibandingkan iskemi tadi. Demikian sih dok, bagiannya. Oh tadi kan kita sudah bahas nih tipe-tipe ulkusnya otomatis. Yang paling berbahaya adalah tadi tipe terakhir ya, dia neuropati dan iskemik. Kalau dok misalkan ternyata jalan terbaiknya adalah sampai dia diamputasi nih dokter, apakah ada dampak atau resikonya dok kalau misalkan pada kasus yang iskemik ataupun yang neuropatik ataupun campuran kita amputasi gitu pada luka atau pada pasiennya? Iya. Dampak dan resiko yang mungkin terjadi ke depannya kayak gitu dok. Jadi ketika ada luka tidak sembuh tadi ya, dokter akan memeriksa ya keparahan. Nanti tata laksana beda-beda. Dan memang sekarang yang kita agung-agungkan, kita gaung-gaungkan gitu ya adalah bagaimana kita menyelamatkan tungkai bawah. Menyelamatkan tungkai lah cara umumnya, atas maupun bawah. Maupun yang tersebut tungkai bawah kaki daripada tangannya. Jadi sebisa mungkin kita usahakan dulu jangan sampai amputasi. Nanti dokter setelah memeriksa, kemudian dokter akan memikirkan jalan keluarnya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman dokter umum merasa perlu dirujuk, maka akan merujuk ke dokter spesialis bedah gitu ya. Atau mungkin kalau diperlukan konsultasi ke dokter spesialis bedah vaskuler. Nanti akan dilihat kan dievaluasi, ini ulkus yang mana ya tadi, iskemik karena gangguan pembuluh darah, neuropati atau campuran. Nah, kalau misalnya iskemik ya didiagnosis dengan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, sama nanti kita lakukan misalnya pemeriksaan apa USG Doppler, USG Doppler arteri, atau kalau perlu kita lakukan CT scan angiografi. Nah, kalau ternyata memang ada aliran darah yang berkurang karena penyempitan pembuluh darah atau sumbatan, kita atasi dulu, kita coba atasi dulu. Kita atasi penyempitannya. Nah, setelah diatasi penyempitannya, biasanya nanti luka akan lebih cepat menutup, lebih cepat sembuhnya gitu. Nah, memang ada beberapa kasus yang terlambat dok. Terlambat artinya datang ke rumah sakit gitu ya, sudah dalam kondisi yang punya indikasi untuk amputasi. Ada berapa indikasi amputasi? Minimal ada 3 dok ya. Kalau amputasi itu jangan sampai terdapat pada sobat-sobat sehat sekalian ya. Yang pertama adalah kalau kondisi pembuluh darah kakinya sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi beberapa usaha dokter vaskular misalnya memperbaiki aliran kaki dengan revaskularasi tadi ya, dengan balon atau dengan bypass. Betul. Tapi tidak bisa diperbaiki juga. Nah itu indikasi amputasi. Yang kedua kalau diperkirakan misalnya oke lah kaki pasien akan menutup gitu ya, lukanya akan sembuh.
tapi sudah terlalu banyak kerusakan jaringannya karena terlambat datang, misalnya sudah terlalu banyak yang busuk gitu ya. Nekrotiknya sudah luas. Sudah busuk. Nah, ketika dibersihkan dengan debridement operasi, kita perkirakan ini insya Allah nutup. Nah, tapi kita bisa juga lihat wah kemungkinan kalau udah nutup, sisa jaringan normalnya akan minimalis sekali. Dan pasien kemungkinan akan sulit berjalan juga, akan sulit menggunakan kakinya secara normal. Maka itu juga boleh dipertimbangkan amputasi. Karena setelah amputasi dok, itu nanti pasien akan direhabilitasi menggunakan misalnya kaki palsu gitu ya, atau protese. Nah, diharapkan setelah amputasi dengan kaki palsu bisa jadi pasien diharapkan bisa berjalan lagi, malah bisa aktivitas lagi, bisa mobilisasi lagi, aktivitas aktif lagi ya. Sehariannya bisa lebih produktif lagi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika datang itu dianggap sudah mengancam nyawa dok. Ada beberapa kasus ya datang ke RSUD Bogor itu sudah kondisi infeksi berat, infeksi dari kakinya itu sudah nyebar ke seluruh tubuh, ke otak, ke liver, ke ginjal dan sebagainya. Nah ini kalau dibiarkan ya ini akan mengancam infeksi tersebut ya, maka dokter akan memikirkan indikasi amputasi untuk apa? Untuk memutus sumber infeksi sesegera mungkin. Jadi kontrol infeksi dengan cara membuang sumber infeksinya dengan cara amputasi. Seperti itu dok. Jadi ada beberapa yang memang harus amputasi. Tapi secara garis besar ya dari penelitian itu seharusnya lebih dari setengahnya itu kan, bahkan kita 70% bisa diselamatkan hatinya. Gitu dok. Jadi kalau memang pada pasien mengancam nyawa tuh pasien datang dengan sepsis ya dok, Iya dok. Nggak mau sumber infeksinya harus dibuang. Iya. Asih dok. Kalau untuk memang regulasi gulanya sendiri nanti biasanya dokter akan berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam. Ya betul dok. Karena kan luka pun pasti berkaitan dengan apalagi dengan pada penderita diabetes berkaitan dengan gula darah pasien. Kalau misalkan ternyata kontrol luka nih dok, misalkan ke dokter spesialis ataupun kontrol luka ke klinik atau ke vaskes, biasanya perlu dilakukannya berapa kali atau berapa lama dok seperti itu untuk kontrol luka? Itu beda-beda ya dok ya, beda-beda tergantung kondisi. Ada yang memang misalnya kondisi lukanya parah sekali ya, infeksinya masih banyak gitu ya, masih berat, dan nekrotiknya masih banyak ya, bisa jadi sehari sekali minimal, bahkan bisa sehari 2-3 kali kalau misalnya eksudata banyak, artinya rembesannya banyak. Kalau sudah masuk tahap granulasi misalnya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Makanya lebih baik ya dok. Iya. Memang ada beberapa pilar, jadi saya ingat dok, ada minimal 5 pilar dok. Jadi 5 pilar terapi kaki diabetes. Ya. Yang pertama itu kontrol metabolik, tadi dokter sebut ya. Jadi gula betul dok, setuju. Perbaiki gula darah ya. Iya. Jadi perbaiki gula darah. Jadi kolaborasi biasanya ya, dokter bedah dengan dokter penyakit dalam ya, atau dokter endokrin ya. Jadi kita ngatur gula darah harus dok ya, ada target-targetnya kan, gula darah sewaktu misalnya bawah 200, kosa 120, HbA1c-nya juga harus dikontrol. Ya itu pertama, kontrol metabolik. Yang kedua adalah kontrol pembuluh darahnya. Nah itu bagian saya. Jadi bedah vaskuler ya. Jadi bagaimana kita berusaha mengembalikan aliran darah dengan cara revaskularisasi, jadi dengan cara balon atau pasang stent atau bypass secara bedah terbuka gitu ya. Yang ketiga adalah kontrol tekanan, offloading. Nah ini penting. Kadang pasien kurang paham ya. Jadi kondisi luka di kaki itu ya Bapak Ibu sekalian ya, sahabat sehat RSUD Kota Bogor, tidak boleh terkena tekanan dari luar. Ya harus bebas tekanan ya. Jadi harus offloading. Makanya saya sering bilang bukannya nggak boleh jalan, tapi boleh jalan dengan alat bantu. Jadi nggak boleh dia napak dok. Jadi kalau dia napak, kalau ada luka misalnya di kaki ya, apalagi di telapak kaki, maka itu nggak akan sembuh juga, nggak akan nutup. Karena ketika mau nutup ada tekanan lagi.
Nah itu nggak berikan stres gitu ya dok, pada lokasi lukanya ya dok. Ya, harus bebas stres, bebas tekanan, offloading ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita kontrol komorbidnya dok. Ya, komorbid pasien yang lain selain diabetes, misalnya apa? Hiperkolesterol kita obatin, hipertensi obatin, misalnya kurang protein, misalnya intake-nya sulit, itu harus diperbaiki juga makannya, bisa perbanyak makan protein, putih telur, daging, ikan dan sebagainya. Yang kelima adalah ini kita perawatan luka. Nah ini paling penting. Tuh, jadi dari dok perawatan luka dok. wound care. Dan sekarang praktisi perawatan luka sebenarnya udah banyak ya dok ya, bukan hanya dari kalangan medis, dari dokter saja ya. Jadi teman-teman para medis itu bahkan sudah sangat banyak tuh melakukan gitu. Itu batas-batas tertentu boleh gitu ya. Namun harus waspada tadi, kalau memang misalnya ada indikasi gangguan aliran darah kaki, maka sebaiknya di refer ke dokter bedah vaskular untuk direvaskularisasi dulu, kemudian nanti baru perawatan luka lagi. Gitu. Ini memang kalau khusus perawatan luka pada penderita DM memang harus atas indikasi dari dokter umum di klinik atau vaskes ataupun dokter spesialis ya untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa. Karena sebenarnya kalau lukanya bagus dan tidak perlu sampai amputasi sih bisa di perawatan luka di rumah aja ya dok ya, atau wound care tadi ya dok ya. Bisa seperti nyari apakah ada pertanyaan dari Instagram atau dari YouTube, so kita lihat ya. Oke, ini sih ada pertanyaan tapi sebenarnya lebih cocok untuk dokter penyakit dalam ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah sakit diabetes bisa menjalar ke sakit ginjal? Oke, sebenarnya bukan menjalar, tapi diabetes mellitus itu dia ada efek makroorgan ataupun mikroorgan. Nah, kalau mikroorgan salah satunya ke pembuluh darah jatuhnya, kalau makroorgan bisa ke organ-organ besar salah satunya ginjal. Nanti biasanya kalau memang diabetes tidak terkontrol bisa konsultasi dengan dokter penyakit dalam dan dicek untuk fungsi-fungsi organ yang lain. Jadi apakah bisa? Tentu bisa. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain, apakah ibu dengan riwayat diabetes bisa menemukan diabetesnya ke anak laki-laki? Sebenarnya kalau untuk keturunan diabetes itu bisa aja, genetik kita bilang itu bisa mau laki-laki ataupun perempuan. Nanti balik lagi kalau untuk diabetes tipe 2 sekarang paling banyak itu karena pola hidup deh. Jadi balik lagi nanti dilihat apakah memang ada kecenderungan untuk pasien yang laki-laki perempuan ke arah diabetes. Biasanya ada pemeriksaan tertentu seperti gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan HbA1c. Tadi dokter udah bilang kalau memang sudah sampai ada diabetes dan sampai ada luka, maka harus regulasi metabolik, yaitu gula darahnya diperbaiki. Kenapa? Karena kalau gula darahnya tidak diperbaiki, resiko infeksi makin tinggi, maka lukanya bisa saja tidak sembuh-sembuh. Seperti itu ya. Kalau buncit mungkin ini obesitas ya dok? Ya, kalau berhubungan dengan perut buncit bisa obesitas, mungkin bisa karena kolesterol ya, jadi mungkin bisa dicek untuk hal lainnya ya. Atau tadi dokter bilang komorbid lain. Nah, satu obesitas juga. Oh iya, bisa tadi obesitas, betul, berat badan berlebih ya. Terus dikontrol dietnya. Kalau untuk berat badan juga biasanya olahraga untuk mengurangi biar protein muncul. Ya. Kemudian lanjutnya ada lagi tah. Iya. Oh, oke. Nah ini dokter nih yuk. Ada ibu saya dari web diabetes, terkadang di bagian kaki terlihat seperti muncul memar yang tiba-tiba dokter. Nah apakah ini pertanda awal terjadinya luka akibat diabetes dokter? Jadi bentuknya memar ya dokter? Memar ya? Bentuknya memar, karena kan memang kalau lupus itu bentuknya luka nih dok. Iya. Ada beberapa pasien yang kulitnya tiba-tiba merah atau menghitam. Nah apakah memang ini termasuk salah satu awal gejala di saat terjadi luka diabetes dok? Ya baik, terima kasih. Jadi kembali lagi ya, beberapa pasien diabetes ya, malah kebanyakan ada neuropatinya. Oh tadi ya dok ya. Nah bagaimana pasien diabetes itu nggak berasa, jadi kesannya tiba-tiba. Tiba-tiba. Gitu ya dok. Padahal kemungkinan besar ya sudah terjadi trauma dok. Trauma itu artinya jejas, artinya
luka-luka kecil yang berulang. Nah, luka kecil berulang, entah itu gesekan, entah itu benturan, entah itu tekanan ya. Pada beberapa tempat misalnya ya. Kita sering sih tempat-tempat yang misalnya kalau kita ya, tempat-tempat yang menanggung weight bearing badan kita, nanggung berat badan kita di telapak kaki atau tonjolan-tonjolan tulang. Karena nggak disadarin, jadi kadang neuropati, tekanan, lama-lama ada luka. Apalagi ditambah misalnya ada iskemi itu ya, ada pembuluh darah yang menyempit. Jadi ada penyakit namanya peripheral arterial disease ya, PAD. Kombinasi itu semua, ada PAD-nya, ada gangguan saraf, ada trauma berulang, lama-lama ya jadi ada luka. Awalnya memang biasanya kadang-kadang mengenai kalau udah ada apa ya, memar kayak gitu ya, memar, ada luka kecil baru ngeh gitu. Makanya kalau saya sering edukasi ya ke teman-teman pasien dengan diabetes ya, jangan nunggu luka, lakukan pemeriksaan kaki setiap hari. Jadi kalau ada pasien diabetes belum luka pun ya, itu kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan kaki sendiri. Bahkan kalau bisa beli kaca, beli cermin. Betul. Jadi biar dia bisa memeriksa kakinya dari segala arah. Betul. Kalau nggak pakai kaca kan ada beban kaki yang nggak bisa dilihat. Iya, betul. Karena nggak nyampe dok. Kan namanya berita sendiri kan nggak ada orang lain. Kalau orang kan repot manggil orang gitu, keluarga. Nah, kalau berita sendiri sebelum tidur, kalau saya menyarankan semua kaki dilihat dari paha, betis, kaki, jari, termasuk sela-sela jari. Kalau bisa pakai kaca juga. Jadi dilihat apakah ada lecet, tadi ada memar, ada lepuh, ada gores, ada misalnya borok gitu ya, ada kehitaman, ada biru misalnya, ada apa lagi? Misalnya ada kulit kering dan sebagainya. Jadi kalau ada luka sekitar pun dia udah tahu, wah ada luka nih kaki, aku harus obatin. Nanti kalau misalnya dengan pengobatan standar, bisa seminggu udah obatin sendiri ya, enggak itu makanya harus nyari pertolongan. Kalau udah 3 minggu nggak kering, sebaiknya dirujuk ke bedah vaskular. Patokannya 3 minggu. Kita merujukan ke bedah vaskular ya. Kalau sudah ditangani tapi tidak ada perbaikan. Tapi kalau pengobatan sendiri itu berarti kan ringan. Karena nggak selalu ada gangguan aliran darah, tidak. Walaupun kebanyakan sih ada kalau diabetes seperti itu sih. Ini juga ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalkan mengatasi tadi kan ada yang titik mungkin kakinya lebih kering, yang tadi kilat, hampir pecah-pecah pada pasien diabetes seperti apa dokter? Bagus. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dengan kulit kering ya. Jadi pasien dengan kulit kering pada pasien diabetes sebaiknya memang dilakukan ini pemberian pelembab. Pelembab ya dok. Ya, lotion, pembelian gitu ya. Harapannya apa? Harapannya kulit kering tadi enggak menjadi crack, jadi pecah. Karena kulit kering gampang pecah ya dok ya. Betul. Kulit kering mudah pecah. Kalau udah pecah, nah itu masuk infeksi. Nah, risiko infeksi. Jadinya bagaimana teman-teman itu yang kulitnya kering ya dengan diabetes ya, itu lakukan dioles dengan pelembab. Namun ada kehati-hatiannya nih. Jangan dioles di sela jari kaki atau jari tangan ya. Karena kalau dioles di sela jari, ini akan menjadi lembab, lama-lama ada infeksi jamur, lama-lama infeksi juga, infeksi bakteri. Jadi boleh dioles seluruh bagian kaki kecuali sela-sela jari. Nah itu kata kuncinya. Ini juga tips ya. Jadi kalau memang dirasa kulitnya lebih dominan atau lebih ke arah kering, memang lebih bagus memakai tadi pelembab atau emollient. Jadi untuk mencegah biar tidak terjadi pecah atau crack gitu ya pada kulit. Biasanya biar lebih remet, biar lebih moist. Jadi barier kulitnya pun lebih bagus. Jadi tidak bisa masuk kuman-kuman seperti itu ya. Oke, ini sudah pada akhir acara ya. Yang intinya yang bisa disampaikan di sini adalah kalau tadi lupus terbagi ada 3 jenis untuk pada penderita diabetes, ada yang dia lupus ischemic, kemudian lupus neuropatik dan mix atau campuran. Jadi kalau misalkan dirasa di awal, oh saya sering nyeri, atau misalkan ternyata kok sering kebas, kesemutan, itu sudah ada tanda awal-awal kemungkinan terjadi ke arah luka diabetes. Jadi memang harus dicek ya. Tadi salah satu caranya mungkin kalau pada pasien diabetes sering dicek kakinya pada saat akal tidur bisa dengan kaca seperti itu. Tapi kalau udah ada luka seperti apa,
tadi cut off-nya ada setiap 3 minggu, sudah diobati, sudah ke dokter juga, sudah ke tenaga medis, tidak ada perubahan, bisa langsung ke dokter spesialis, sudah paspor seperti itu. Kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk jadwal dengan dokter Budi di RSUD setiap kapan dokter? Hari Iya, apa? kita bisa diskusi ya atau konsultasi teman-teman yang punya keluhan tadi ya. Saya praktek setiap hari kecuali hari Minggu. Senin sampai Sabtu berarti. Jam berapa dok? Senin sampai Sabtu, saya juga agak lupa nih. Senin Rabu itu saya pagi. Jam 8 sampai jam 10. Selasa Kamis saya mulai jam 10.30. Jumat saya mulai jam 13. Sabtu pagi juga jam 8 sampai jam 10. Ini nanti kalau jadwal bisa dilihat di Instagram RSUD atau di webnya ya, web RSUD ya. Ini kalau di sini kita alhamdulillah untuk kelengkapan fasilitas, misalkan ternyata butuh baloning atau tadi amniopati dan lain-lain, untuk dokter Budi kita sudah ada di RSUD. Jadi kita fasilitas sudah ada untuk perawatan luka seperti deodorant dan yang lain-lainnya pun kita sudah ada, alhamdulillah sudah lengkap. Jadi kalau misalkan ada sahabat sehat RSUD yang memang berobat di fase pertama dan akan dirujuk, mangga silahkan ke RSUD Bogor ya. Gitu ya. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe untuk channelnya, YouTube-nya, dan juga Instagram RSUD Kota Bogor ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bincang-bincangnya podcastnya hari ini sangat membantu sekali untuk pasien-pasien penderita diabetes dan ada luka ya. Mau lukanya bentuk apapun. Oke. Kalau memang perlukan, mangga silakan berobat ke poli dokter Budi, dokter spesialis sudah paspor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.